perkenalkan, nama saya Dinda Khairina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan pertama, yaitu masalah-masalah yang sering dihadapi oleh suami dan istri dalam keluarga dan bagaimana upaya mengatasinya. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu hubungan komunikasi yang kurang baik. Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik karena komunikasi merupakan bagian yang terpenting dalam berbagai hal, lebih-lebih di dalam hubungan rumah tangga. Nah, jika hubungan komunikasi ini tidak terjalin dengan baik antara si suami maupun istri, maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya. Suami dan istri seharusnya tuh saling terbuka dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran. Dalam menghadapi problematika di dalam kehidupan berumah tangga, seringkali permasalahan tersebut dipendam tanpa ada diskusi atau komunikasi yang lebih baik antara si suami maupun si istri untuk menemukan jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Semakin didiamkan, maka permasalahan tersebut semakin tidak bisa terselesaikan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi retak. Permasalahan kedua yaitu hak dan kewajiban si suami terabaikan. Hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus ditunaikan oleh si suami maupun si istri. Hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami, dan juga hak kewajiban antara keduanya. Jika hal tersebut belum dijalankan dengan baik, maka akan menimbulkan problem dalam rumah tangga, yaitu berupa konflik dan berujung pada perceraian. Permasalahan ketiga yaitu campur tangan mertua atau orang tua. Mertua dalam mengatur anaknya yang telah menikah tentu wajar-wajar saja. Yang penting tahu batasan-batasannya. Karena anak jika telah menikah maka akan memikul tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Sikap orang tua yang terlalu berlebihan mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya biasanya dalam hal keuangan anak dan juga dalam hal bagaimana si suami maupun si istri ini memenuhi hak dan kewajibannya. Biasanya hal-hal tersebut sering dicampuri oleh orang tua atau mertua. Keikutsertaan mertua dalam hubungan rumah tangga anak ini juga dapat mengakibatkan problematika kehidupan dalam rumah tangga, yaitu berupa sikap terlalu mengatur oleh orang tua sehingga menantu maupun anak tersebut merasa terikat, merasa tidak bebas, dan mereka merasa tidak nyaman dalam membina hubungan rumah tangga. Permasalahan keempat yaitu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat atau pemikiran ataupun pandangan tentu saja akan memicu terjadinya konflik di dalam hubungan keluarga. Perbedaan pendapat tersebut muncul ketika mau mengambil suatu keputusan yang terbaik menurut masing-masing antara si suami dan juga si istri, sehingga selanjutnya permasalahan kelima yaitu konflik antara ibu dengan anak tiri. Hubungan ibu dengan anak tiri ini seringkali tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan rawan terjadinya problem antara keduanya. Bahkan semua yang ada dalam keluarga tersebut ikut terlibat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kerap sekali ibu tiri tidak memperhatikan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan anak tirinya, seperti kurangnya kasih sayang ibu terhadap anak tirinya, dan hal ini menjadi konflik antara si ibu dengan anak tirinya dan juga menjadi konflik antara si ibu dengan si bapak, sehingga menyebabkan perceraian antara si ibu dengan si bapak. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya tentang upaya mengatasi permasalahan tersebut akan dilanjutkan oleh Nabil. Baik, di sini saya Nabila Zilda Melia akan menjelaskan apa saja solusi terhadap problematika dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan suami dan istri sangat dituntut demi sukses dalam membina bahtera rumah tangga. Tidak selamanya keharmonisan akan menjadi warna yang akan menghiasi hari-hari yang akan dilalui oleh pasangan suami istri. Kadang konflik bisa saja terjadi, bahkan bisa berujung kepada perceraian.
tergantung bagaimana pasangan suami istri ini menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjaganya sebuah keutuhan rumah tangga yang sakinah. Pada pasangan suami istri, untuk mendapatkan hubungan yang tentram dan harmonis, maka kita dapat menerapkan beberapa konsep berikut. Yang pertama, adanya saling mencintai dan berkasih sayang antara kedua belah pihak, antara suami dan istri. Yang kedua, istri patuh dan setia pada suami. Ketiga, perhatian istri begitu besar pada suami. Yang keempat, suami istri memiliki kecenderungan yang sama dan suka berkecimpung dalam kegiatan yang sama. Atau paling sedikit contohnya, mereka dapat berbaur dalam lapangan agama seperti dakwah, kebudayaan, atau sosial. Yang kelima, suami istri senantiasa mengambil sikap bersama dalam memecahkan masalah dalam rumah tangga. Yang keenam, suami istri mempunyai program jangka panjang dalam berbagai hal urusan rumah tangga, baik untuk masa depan anak-anak maupun masa depan mereka sendiri. Yang ketujuh, memiliki anggaran belanja tertentu dan teratur. Yang kedelapan, suami istri memahami bahwa kesempurnaan manusia tidak mungkin dipenuhi oleh keduanya, sehingga mereka bersepakat untuk memecahkan berbagai masalah dan kesalahan yang dihadapi dan dipenuhi dengan penuh pengertian dan toleransi. Yang kesembilan, suami istri memandang bahwa hubungan adalah hubungan yang suci, yang harus dipelihara dan dilestarikan, karena mereka menikah bukan hanya untuk semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 atau yang terakhir, keduanya memahami benar bahwa seksual dalam perkawinan bukan segala-galanya, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Terwujudnya perkawinan tersebut sudah jarang tentunya. Sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing belah pihak antara istri dan suami. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya, suami dan istri. Dalam berumah tangga antara suami dan istri, hendaknya memahami dan menjalankan prinsip-prinsip perkawinan dalam keluarga. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, mereka menciptakan kondisi yang lebih baik atau ihsan. Ihsan berarti lebih baik atau bisa saja dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ringkasnya, semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik. Yang kedua, tulus atau nihlah. Prinsip nihlah atau tulus muncul dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istrinya. Dalam masyarakat, mahar dipandang sebagai alat pembayaran atas istri. Semakin tinggi nilai ekonomi sebuah mahar, semakin tinggi pula rasa memiliki suami atas istri. Yang ketiga, musyawarah. Musyawarah secara umum, prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan kehendaknya. Sudah dikatakan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 159 bahwa Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, termasuk perkara dalam perkawinan dan keluarga. Yang keempat, perdamaian atau islah. Dalam hal perkawinan, Al-Quran menyebutkan kata islah sebanyak 3 kali. Yang pertama, seorang suami dalam masa talak atau raj itu lebih berhak untuk menikahi istrinya dengan syarat keinginan untuk berdamai di antara keduanya. Yang kedua, orang-orang yang bertindak sebagai penengah atau hakam. Bagi suami istri yang berselisih harus mempunyai keinginan untuk mencapai perdamaian supaya Allah memberikan jalan keluar. Yang ketiga, seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya nuhyuz, maka ia bisa menempuh jalan perdamaian. Prinsip Islam menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa adanya kekerasan. Prinsip perkawinan di atas dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh 4 pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut. Yang pertama,
Perkawinan adalah berpasangan atau zawaj. Suami dan istri laksana dua sayap burung yang mungkin terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling bekerja sama. Yang kedua, perkawinan adalah ikatan yang kokoh sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Yang ketiga, perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik. Yang keempat, perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah dan pemaparan dan musyawarah. Dari pemaparan di atas menggambarkan bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga menuju pada kehidupan rumah tangga yang harmonis, hendaknya apa yang terjadi menjadi pemaparan di atas itu dijalankan dengan baik dan benar. Karena seperti itulah idealnya dalam menjalankan kehidupan perkawinan, sehingga ruang untuk terjadinya pertengkaran antara suami istri menjadi sempit. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Fatmawati. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai masalah-masalah yang dihadapi anak dan upaya dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi terdapat beberapa masalah yang sering anak-anak alami dalam keluarganya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama yaitu ada konflik antar orang tua. Nah, jadi tidak sedikit anak-anak yang mungkin dalam keluarganya itu orang tuanya sering mengalami konflik. Bagi anak-anak yang sering menyaksikan atau menjadi saksi dalam konflik antara kedua orang tuanya itu dapat anak tersebut dapat mengalami trauma berupa gangguan fisik, mental, dan emosionalnya. Nah, pengalaman melihat konflik antara kedua orang tuanya itu dapat menimbulkan berbagai persoalan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dalam jangka pendek ini seperti akan mengalami gangguan terhadap keselamatan hidup anak, kemudian merusak struktur keluarga, dan munculnya berbagai gangguan mental. Nah, sedangkan dalam jangka panjang, sang anak ini akan berkemungkinan di masa yang akan datang nantinya, di saat dia dewasa, dia akan berkemungkinan melakukan hal yang sama. Pengalaman menyaksikan dan mengalami konflik dalam keluarga ini bisa menjadi suatu peristiwa traumatis terhadap sang anak. Karena konflik tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berada di dekatnya, orang-orang terdekat dia, yang dimana seharusnya orang tua ini memberikan rasa aman, menunjukkan rasa kasih sayang di depan sang anak. Namun justru orang tua ini malah menunjukkan kepada anak ini malah perilaku yang saling cekcok atau konflik di antara keduanya. Nah, jika kita bandingkan antara anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik, sering terjadi pertengkaran orang tuanya, itu akan mengalami resiko 3 kali lipat menjadi pelaku kekerasan terhadap istri dan keluarganya kelak. Dan sedangkan perempuan, bagi anak perempuan yang mengalami hal tersebut itu akan cenderung bersikap pasif dan memiliki resiko tinggi menjadi korban kekerasan di keluarga mereka nantinya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan upaya-upaya, atau anak ini memerlukan upaya atau gimana sih solusinya untuk sang anak ini menghadapi masalah tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, upaya yang pertama yaitu tetap tenang dan tidak ikut terlibat dalam konflik. Nah, ketika orang tua ini sedang konflik di antara keduanya, usahakan anak itu akan tetaplah tenang dan menahan diri untuk tidak ikut campur dalam konflik tersebut atau tidak ikut berdebat dan tidak berusaha untuk menahan diri untuk tidak memihak salah satu di antara keduanya. Tetaplah tenang dan tetap berpikir positif. Sebagian anak itu ya berpikir bahwa berpikir negatif kalau orang tuanya itu bertengkar atau mengalami konflik karena aku. Cobalah anak itu tetap berpikir positif untuk selalu berpikir bahwa konflik itu yang terjadi bukan karena sang anak. Kemudian upaya yang kedua, nah cobalah berbicara dengan orang tua dengan tenang dan dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik. Cobalah cari waktu yang pas, kita bicarakan kepada kedua orang tua. Bahwa dan ungkapkan apa perasaan yang selama ini anak itu rasakan ketika kedua orang tua mengalami konflik, sering berantem gitu ya. Tunjukkan bahwa ayah ibu aku selama ini merasa tidak nyaman dan lain sebagainya yang membuat orang tua itu paham. Kemudian
Upaya yang ketiga, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk dirinya sendiri. Nah, maksudnya di sini seperti ketika sang anak sudah menyaksikan konflik antara kedua orang tua, apa yang dia saksikan tadi pasti akan terus berputar di pikiran dia. Nah, cobalah sang anak untuk mengalihkan pikiran-pikiran tersebut agar pikiran tersebut tidak terlalu sering berputar di kepalanya hingga menjadikan dia itu stres dan tidak fokus dalam melakukan hal-hal lain, apalagi terkhususkan akademik. Nah, jadi cobalah dia cari hal-hal yang menyenangkan, yang dia senang melakukan hal itu untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif tadi. Kemudian upaya yang keempat, cari bantuan dari orang dewasa yang bisa membantu. Nah, ini udah upaya yang terakhir ketika suatu konflik itu tidak bisa lagi diatasi, tidak bisa lagi kita kontrol, ya mungkin sudah terlalu berat secara emosional. Sang anak harus menceritakan hal tersebut kepada orang dewasa, tentunya yang dipercaya dan ahli dalam hal tersebut. Baik, lanjut ke permasalahan yang kedua. Nah, masalah yang kedua ini yang sering anak-anak alami ini yaitu tekanan akademik. Nah, orang tua yang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pendidikan anaknya, terhadap akademik anaknya, cenderung akan menetapkan standar yang tinggi pula dan selalu melibatkan diri dalam pendidikan anaknya dibandingkan orang tua yang memiliki ekspektasi rendah. Dan jadi orang tua yang memiliki ekspektasi tinggi itu pasti akan selalu menuntut anaknya, seperti bahkan dari SD hingga dewasa pun itu ada yang orang tuanya selalu menyetir atau melibatkan diri dalam pendidikan anaknya. Mulai dari kamu harus ranking 1, kamu harus jago di sini, kamu harus ikut les ini, itu. Kemudian nanti lanjut lagi sampai SMA, mungkin kamu nggak boleh masuk SMK, kamu harus SMA, kamu harus jurusan IPA, karena kelak kamu waktu kuliah kamu harus kuliah di jurusan kedokteran, dan berbagai hal banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Hal ini yang bukannya membuat sang anak itu semakin tinggi akademiknya, yang ada karena tekanan itu menjadi anak itu menjadi mudah stres dan malah drop, malah mudah jatuh gitu, baik itu dalam akademiknya maupun aktivitas lain-lainnya. Nah, jadi ada beberapa upaya supaya anak-anak ini bisa tidak selalu terjebak dalam kondisi ini. Upaya yang pertama yaitu berkomunikasi dengan orang tua. Jadi cobalah kasih tahu, tentunya dengan bahasa yang baik, tidak menyinggung perasaan kedua orang tua kita. Nah, kasih tahu bahwa selama ini kakak tuh emang kurang suka di IPA gitu misalnya. Dan ceritakan juga pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi biar menjadi bukti realitas itu, supaya orang tuanya itu lebih percaya. Misalnya seperti berdasarkan pengalaman, setiap habis ujian pasti kakak selalu drop, demam. Nah, itu berarti kakak nggak bisa ditekan harus belajar mati-matian biar dapat ranking 1 dan lain sebagainya. Kemudian upaya yang kedua, mencari dukungan dari guru atau konselor. Di saat mungkin kita sudah kasih tahu tadi kepada kedua orang tua kita, namun kedua orang tua kita tidak percaya, cobalah meminta bantuan konselor atau guru BK di sekolah. Insya Allah mereka bisa menjadi perantara untuk memberitahu kepada kedua orang tua sang anak bahwa anak ini tidak bisa dipaksa di sini, anak ini memiliki kelebihan di bidang lain, seperti itu. Kemudian upaya yang ketiga atau yang terakhir, membuat kesepakatan dengan orang tua. Nah, ini membuat kita juga tidak hanya protes ya kepada kedua orang tua, tapi kita juga membuat kesepakatan. Baik, masalah yang ketiga yaitu trauma perlakuan orang tua yang kasar dan keras, atau orang tua yang sering terlalu keras dalam mendidik kita. Nah, orang tua yang kerap kasar dan keras dalam menjatuhkan hukuman pada anak akan meningkatkan trauma ketakutan yang sulit dihilangkan pada jiwa anak, dan membentuk kepribadian anak itu menjadi lemah dan penakut akan suatu hal. Nah, upaya yang bisa dilakukan oleh sang anak supaya hal tersebut bisa diatasi, yang pertama, menghindari hal yang mengingatkan kembali trauma. Jadi cobalah menghindari hal-hal yang bisa mengingat dia kembali kepada trauma tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan menyenangkan yang dapat mengalihkan pikiran. Ini sama seperti yang masalah pertama tadi, coba melakukan suatu hal yang disukai, hobi, atau pergi ke suatu tempat yang dia sukai, untuk tidak terlalu terpikirkan gitu masalah perlakuan yang sering orang tuanya lakukan ke dia. Kemudian yang ketiga, memperhatikan diri sendiri. Nah,
yaitu tetap merawat fisik, kemudian tetap pedulilah dengan diri sendiri. Upaya yang keempat, mengikuti kegiatan kelompok dukungan. Nah, maksud di sini ikut komunitas atau ikut lembaga yang mana orang-orangnya itu ternyata memiliki permasalahan yang sama dengan kita. Jadi ketika kita mendengar cerita-cerita dari orang-orang ini, kita merasa kita tidak sendirian gitu. Juga ada kok orang-orang yang merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yaitu membicarakan dengan pendamping, konselor dan psikolog. Jadi ini kita konsultasi, kita psikolog. Jadi pergi ke psikolog itu bukan berarti kita itu sakit atau apa. Mungkin kita ingin konsultasi dengan masalah-masalah ringan tadi pun boleh, silakan pada psikolog atau guru BK yang di sekolah. Itulah masalah yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, kurangnya komunikasi yang efektif. Nah, kurangnya komunikasi efektif antara orang tua dan anak itu dapat menyebabkan kesalahpahaman dan jarak emosional. Nah, karena perbedaan pandangan, karena kurangnya waktu bersama, ataupun karena pola asuh yang kurang maksimal. Nah, yang mana anak ini merasa tidak dipahami oleh orang tuanya, cenderung menarik diri dan memberontak. Nah, yang mana pada akhirnya itu dapat mengurangi rasa nyaman, rasa kepercayaan anak juga akan menurun. Nah, anak yang jarang diajak berbicara atau didengarkan oleh orang tuanya itu dapat mengalami penurunan rasa kepercayaan dirinya dan sulit untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, upaya yang dapat dilakukan anak yang pertama itu berani mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Nah, contohnya itu seperti ini. Ibu, bapak, saya merasa kalau saya itu kurang didengarkan. Boleh nggak kalau kita berbicara sejenak? Saya ingin mengungkapkan apa yang saya rasakan gitu. Nah, selanjutnya juga bisa memilih waktu yang tepat. Nah, yang mana memilih waktu yang tepat ini, lihat dulu orang tuanya ini lagi capek nggak. Kalau misalnya orang tuanya lagi capek, lagi stres, lagi lelah, itu jangan kita ajak bicara dulu karena dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya itu upayanya bisa menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ketika kita berbicara dengan orang tua tentunya harus menggunakan bahasa yang sopan sehingga orang tua juga tidak akan marah kepada kita. Nah, yang kelima itu adanya kurangnya perhatian orang tua. Nah, kurangnya perhatian orang tua ini, apalagi di masa yang modern ini ya, orang tua itu dituntut bekerja lebih keras, yang mana untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Selanjutnya, membuat anak ini, karena orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, membuat anak kurangnya mendapatkan perhatian. Nah, akibatnya ini anak merasa diabaikan, merasa kurang kasih sayang, dan lain sebagainya. Upaya yang dapat kita lakukan, yang pertama itu mengungkapkan perasaan dan mengungkapkan perasaan dengan jujur. Nah, misalnya kita bisa berbicara gini, Bapak Ibu, saya rasa kita akhir-akhir ini kurang untuk waktu bersamanya. Bisakah kita untuk membuat waktu agar bisa duduk bersama gitu, sekedar berbincang. Nah, yang kedua itu bisa memanfaatkan waktu luang, seperti kita makan malam bersama, berbincang sebelum tidur dan lain sebagainya. Nah, upaya yang terakhir itu bisa membuat jadwal untuk menghabiskan waktu bersama. Misalnya weekend kan tentunya orang tua juga libur gitu, jadi kita bisa untuk quality time, mau kemana gitu, mau ke laut, mau ke gunung atau kemana gitu. Nah, yang terakhir yaitu pola asuh yang tidak seimbang. Nah, pola asuh yang nggak konsisten ini terkadang orang tua yang otoriter atau terkadang orang tua yang permisif, yaitu orang tua yang otoriter itu orang tua yang terlalu menekan anaknya akan kepatuhan dan tanpa memberi ruang sedikit pun kepada anaknya. Sedangkan pola asuh yang permisif itu orang tua yang terlalu longgar sehingga membuat anak itu kurang akan kedisiplinan. Nah, ini membuat anak menjadi bingung jikalau orang tua mempunyai pola asuh yang tidak seimbang, yang mana membuat anak ini merasa kebingungan. Sebenarnya kemarin saya dikasih, kok hari ini nggak jadi, kok sehari ini nggak dikasih gitu. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh anak yang pertama itu berkomunikasi dengan orang tua. Anak ini dapat mencoba berbicara secara terbuka
dengan orang tuanya mengenai kebingungan yang mereka rasakan. Misalnya kayak seperti ini, ibu, bapak, saya bingung, kemarin saya dikasih untuk pergi ikut event ini, kok hari ini saya nggak dikasih ya, kenapa ya gitu. Nah yang kedua itu bisa dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab. Nah misalnya seperti ini, sebelum disuruh untuk mengerjakan tugas, kita udah punya inisiatif tersendiri untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu gitu. Nah yang selanjutnya itu bisa mengamati dan menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Nah kalau aturannya itu suka berubah-ubah karena pola asuh yang tidak konsisten, kita juga bisa menyesuaikan dengan keadaan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Olivia Maria. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling anak dalam konteks terapi keluarga. Definisi konseling anak dalam konteks terapi keluarga adalah salah satu pendekatan yang berfokus pada pengembangan dan kemampuan anak dan keluarga untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hubungan keluarga. Tujuan konseling anak dalam konteks terapi keluarga yang pertama ada membantu untuk mengatasi masalah emosi dan perilaku atau psikologis anak. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggota keluarga. Yang ketiga, membantu keluarga untuk mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hubungan dengan keluarga. Yang keempat, ada meningkatkan kesadaran dan pemahaman keluarga tentang kebutuhan dan perasaan anak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip konseling anak dalam konteks terapi. Yang pertama, berfokus pada kebutuhan anak dan keluarga. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang fleksibel atau adaptif. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara anak, keluarga, dan terapis. Yang keempat, menggunakan teknik-teknik terapi yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Fitria. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teknik-teknik konseling anak dalam konteks terapi keluarga. Yang pertama ada terapi bermain atau play terapi. Terapi bermain adalah suatu teknik konseling yang menggunakan permainan sebagai alat untuk membantu anak mengatasi masalah emosi, perilaku, atau psikologis. Terapi bermain dapat membantu anak yang pertama mengungkapkan perasaan dan emosi. Terus yang kedua ada mengembangkan kemampuan sosial dan emosi. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran diri dan pengertian tentang diri sendiri. Yang keempat mengatasi trauma dan stres. Terapi akan menggunakan berbagai jenis permainan seperti permainan dengan bermain boneka, permainan dengan tanah liat, atau permainan dengan air untuk membantu anak mengatasi masalahnya. Terus yang kedua ada terapi keluarga atau family terapi. Terapi keluarga adalah suatu teknik konseling yang melibatkan seluruh anggota keluarga dalam proses terapi. Terapi keluarga dapat membantu keluarga yang pertama mengatasi konflik dan masalah komunikasi. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang kebutuhan dan perasaan anggota keluarga. Yang ketiga mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah dan stres. Yang keempat meningkatkan kualitas hubungan keluarga. Terapi akan bekerja sama dengan keluarga untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Terus yang ketiga adalah terapi kognitif atau behavioral atau kognitif behavioral terapi. Terapi kognitif behavior adalah suatu teknik konseling yang berfokus pada mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Terapi kognitif behavior dapat membantu anak mengatasi masalah emosi seperti kecemasan dan depresi.
Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk mengatasi stres dan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri dan pengertian tentang diri sendiri. Yang keempat, mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Terapi akan bekerja dengan anak untuk mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan mengembangkan strategi untuk mengubahnya. Terus yang keempat, terapi emosi fokus atau emosi fokus terapi. Terapi emosi fokus adalah suatu teknik konseling yang berfokus pada mengembangkan kemampuan anak untuk mengatasi dan mengelola emosi. Terapi emosi fokus dapat membantu anak yang pertama mengatasi masalah emosi seperti kecemasan dan depresi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan anak untuk mengatasi stres dan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri dan pengertian tentang diri sendiri. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dan perilaku. Terapi akan bekerja sama dengan anak untuk mengidentifikasi emosi dan perilaku yang tidak sehat dan mengembangkan strategi untuk mengubahnya. Dan demikian teknik-teknik konseling anak dalam konteks terapi keluarga dapat membantu anak mengatasi masalah emosi, perilaku atau psikologis dan meningkatkan kualitas hubungan keluarga. Terus ada kelebihan konseling anak dalam konteks terapi keluarga. Yang pertama, ada meningkatkan kemampuan anak untuk mengatasi masalah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan keluarga. Yang ketiga, membantu keluarga mengembangkan strategi untuk mengatasi masalahnya. Terus yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman keluarga tentang kebutuhan dan perasaan anak. Terus ada kekurangan konseling anak dalam konteks terapi keluarga. Yang pertama, memerlukan komitmen dan partisipasi dari seluruh anggota keluarga. Yang kedua, memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, memerlukan terapis yang memiliki pengalaman dan kehilangan dalam terapi keluarga. Yang keempat, memerlukan evaluasi dan monitoring yang terus-menerus untuk memastikan efektivitas keluarga. Itulah beberapa paparan materi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.